Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi wa faqibadul mu'minin adil amali sholihat wa syara sudur awlahil muttaqin bil imani najabi rasulullah minal hikmati wal ayat wa kasyafal qulubi ababi abada jahalati wa dalalah wa yasir lahum al-baqiyati sholihah ma yataba'una bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yahluku ma yasha' wa yahtaru minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala malahu minal asma'il husna wa sifat wa askuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan arju biha la darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fadil lima ukhliq wal khatim lima sabaq munasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa waskuru farabbi man syakara wasgalu asnataka bidikri fasaydi man dakara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran yatan yarjuna tijaratan tabura liyafiyahum ujurahum wa yazidahum fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba dunya adarahu wa akhiratuh wa man ahabba akhiratah adara bidunyahu fa asiru ma yabda ala ma yafna. Sadaqallahul azim wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tepatnya hari Jumat, yang mana hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, hari rajanya hari. Maka hari Jumat itu adalah mustajab kalau orang berdoa. Dari yaumil Jumat sampai Jumat, malam Jumat sampai hari Jumat. Maka banyaklah orang yang pada malam Jumat itu, terutama kalau kita baca Al-Quran adalah surat Kahfi. Kalau kita mengamalkan zikir, berarti kita baca salawat yang banyak. Dan keutamaan ini, orang yang banyak beramal pada malam Jumat dan Jumat, itu semua doanya diangkat oleh Allah. Dan tidak ada seorang hamba yang mengangkat tangannya berdoa, kemudian tangan itu turun dengan tangan yang kosong. Pasti akan diijabahi. Kenapa kita harus belajar khususnya hari Jumat sesudah hari Jumat? Kalau bahasa dulu kumpulan ulama-ulama, kumpulan minal habaib, itu disebut roha. Roha itu artinya istirahat. Waktu istirahat itulah digunakan untuk bermudzakarah, berdiskusi, bicara ilmu. Ilmu itu lebih utama daripada amal. Dan diisi lagi dengan zikir dan doanya, dan itu pasti diangkat oleh Allah. Dan kesempatan seminggu itu cuma hari Kamis dan Jumat. Bukan yang lainnya itu tidak dikabulkan, tapi lebih utama, lebih afdal kalau kita belajar itu, berdoa itu, berzikir, baca Quran pada hari Jumat. Batasan dari sholat asar
Batas sholat asar itu ya, kalau kita itu diperintahkan, kalau kita tidak bisa hadir ya, maka di situ ada shalawat bariyah. Kita bisa baca shalawat bariyah itu, Allahumma ya da'imal fadli ala bariyah, ya basikal yadaini bil atiyah, ya sahibil ma'al bisaniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi wara sajiyah, wa fir lana yadal ula fi hadil asiyah. Cukup 10 kali. Maka kita akan mendapatkan ampunan dosa itu 100.000 dari kejahatan, 100.000 dari keburukan, 100.000 dari dosa yang besar, 100.000 ditutupi aibmu oleh Allah Ta'ala, 100.000 kamu diangkat derajatnya oleh Allah, 100.000 kamu diangkat kebaikan oleh Allah, diberikan derajat 100.000, bukan 10.000. Kemudian kalau kita mampu, ya kita menambahkan lagi salawat Nabi Ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsiran. 80 kali berarti dosa kita diampuni 80 tahun. Nambah lagi, ditambah lagi dosa 80 tahun. Ini waktunya asar. Kemudian kalau hari Jumat itu bagi laki-laki khususnya, ketika sudah hari Jumat selesai, ya, maka disunahkan kita untuk membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul-hu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, sampai ayat kursi 7 kali. Maka dosa 1 tahun itu, dosa 1 tahun yang dilakukan oleh hamba ini tadi, ya, dihapus pada hari Jumat. Ketika dia sesudah Jumat baca Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, Qul-hu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Sebelum kita mengangkat kaki kita meninggalkan masjid. Kemudian kita pulang itu jangan satu arah. Kalau arah tadi kita jalan ke kiri, pulangnya jalan ke kanan. Terus bagaimana kedudukan wanita? Banyak wanita itu kalau sholat duhur, kan tidak Jumat, mereka nunggu orang selesai Jumat baru duhur. Tidak. Begitu azan, ya, duhur jam berapa? Jam 12 kurang seperempat, maka perempuan itu tidak usah menunggu selesai Jumat. Gitu. Jadi langsung duhur, jangan nunggu sholat Jumat baru kita sholat. Karena ada wirid-wirid, yang mana wirid-wirid tadi yang bisa menambahkan fadilah-fadilah yang banyak. Bisa saja kita baca yang mana yang dijasakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Itu namanya doa gina. Doa gina itu doa minta kekayaan yang sudah kita keluarkan, ya, yang saya ulang-ulang mungkin di Instagram. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, adnini bi halalika haramika wa bi ta'atika nasyatika wa bi fadlika amal siwa. Itu kalau kita bisa amalkan, perempuan-perempuan atau laki, setelah sholat Jumat itu dibaca minimal 10 kali, kalau mampu 100 kali. Pasti Allah Ta'ala tidak akan mengurangi rezekimu, dan rezeki itu selalu bertambah. Karena kesempatan hari Jumat itu, ya, untuk membacanya. Kalau lakinya yang ngaji, perempuan nggak ngaji, perempuan yang ngaji, yang baca. Kalau rijalnya lakinya dia datang ngaji, atau sekarang laki perempuan sama-sama ngaji, itu tidak perlu lagi dibaca, ya,
Begitu selesai Jumat ya sudah nari aja. Itu sudah dihimpun, satu langkah itu sudah merupakan penghapusan dosa dan pengabulan doa yang kita bisa mengamalkan. Karena kita datang melangkah itu adalah mentarakahu ilmu. Jadi kalau barang siapa yang jalan di ilmu itu, maka jalan utarakul jannah. Jalan mereka itu adalah jalan surga, begitu. Ini kadang-kadang nggak paham. Mereka selesaikan dulu kan ada wirid, model wajib dia selesaikan. Akhirnya dia datang di majelis terlambat. Ini salah satu orang yang datang di majelis terlambat ini sudah termasuk golongan mafi akhlak. Orang yang tidak punya akhlak. Jadi kita harus mengetahui bahwa kalau pengajian tadi dimulai 1:30, berarti kita jam selesai sholat Jumat itu jam 12:04, ada waktu berarti jam 1 atau jam 1:04 sudah datang. Ketika guru duduk, kamu datang, itu sebenarnya dalam segi majelis ilmu tidak sah. Karena awal dari pembukaan itu muqaddimah dia tidak tahu. Ini yang harus diperhatikan. Bukan akhlak kalau kita berbicara atau kita duduk. Sampai akhlak di dalam menuntut ilmu kita harus tahu. Kalau kita memang tidak mampu, ya kan, kenapa harus dipaksa? Gitu. Karena sesuatu itu, hati itu tidak bisa dimiliki dua tempat. Hati itu satu tempat. Kalau hati itu dimuati dengan dua tempat, satu tempat saja sudah berat. Apa dua tempat? Yang mana mikir dunia juga akhirat, itu dua tempat. Mustahil bisa mengangkat dua tempat ini. Kalau ditohirkan berarti itu namanya amal. Gitu. Ya kamu mau datang yang jam 2, jam 2:30 nggak masalah. Karena memang kamu bukan istilahnya betul-betul untuk mendapatkan dari asar atau sirnya ilmu. Dan kalau kita butuhkan ilmu tadi, maka kita harus membuat satu ruangan bahwa hati kita satu tempat. Kenapa kalian begitu sudah banyak berzikir, sudah banyak beribadah, tapi banyak masalah? Karena mencampur adukkan antara dunia dan akhirat. Terlalu memikirkan dunia juga membahayakan akhiratnya, terlalu akhirat juga membahayakan dunianya. Maka ambillah perkara yang mana di antara dua itu yang kekal. Kalau kamu mengatakan yang kekal itu akhirat, gak mungkin kita mengambil dunia. Padahal kita hidup di dunia. Itu yang menjadi dilema orang-orang di majelis. Jadi kita tidak mungkin untuk bisa menyatukan dua sifat yang berbeda. Mana urusan dunia dan mana urusan akhirat. Kalau kita bisa misahkan itu kabel min atau plus. Kalau sumber daripada tenaga listrik itu adalah dari min, kemudian disambungkan kepada plus, baru nyala lampu. Tapi sumber asalnya satu. Artinya kalau orang itu betul-betul untuk menginginkan akhirat itu, dunia ikut. Dunia dapat. Tapi kalau yang dituju itu dunia semata-mata, dunia tidak dapat, akhirat pun dia tidak dapat. Jadi dia meninggal itu nggak bawa amal. Menurut amalan akhirat untuk dunia begitu. Ya ini yang harus saya terangkan. Tidak bisa berjalan dua-duanya. Karena kita mengambil unsur yang pertama adalah min. Min itu adalah bentuk tenaga, power. Plus itu adalah untuk membuat keseimbangan.
Kalau satu saja akhirat tidak nyala. Ini yang kita lihat. Kalau orang sudah bicara akhirat, seakan-akan dia dunia tidak mau. Ketika kenyataan dunia itu menghampirinya, maka jelas sementara akhirat itu berhenti. Jadi kalau manusia itu dalam hidup banyak masalah, banyak masalah dan banyak beban dan banyak perkara, ini sebenarnya dia punya aliran listrik yang terbakar. Karena antara min dan plus itu tidak dipisahkan. Kalau aliran listrik di salah satu konsep itu terbakar. Dan pasti harus dibenarkan. Kita mencari sumber terbakarnya di mana. Selama kita tidak temukan di mana penyakitnya yang terbakar itu, sampai kapanpun dia nyalakan tetap tidak bisa nyala. Ini masih dalam tahapan kamu untuk berjalan di syariat, bukan hakikat. Jadi kita harus tahu betul apa yang menjadi kekurangan kita dan kelemahan kita. Ini harus kita cari. Kalau tidak sampai mati itu terbakar. Inilah manusia-manusia yang mengatakan dia beriman tapi matinya terbakar. Nah itu yang kita harus paham. Jadi jangan dicampur adukan antara makanan rohani dan makanan jasmani. Nah, kita harus pisahkan. Kalau kita sudah berani datang di majelis, kita sudah siap untuk meninggalkan satu perkara yang apa di dalam pikiran kita, yang urusan kita ini harus kita sanggup. Kalau kita tidak sanggup, bahwa seseorang yang hadir di majelis ini itu sudah membawa dengan sifat min plus yang tidak dibungkus, pasti terbakar. Pulang tidak ingat apa-apa. Kelihatannya duduk untuk mendapatkan satu akhirat, tapi dalam satu segi sebenarnya dia sangat kuat dominan untuk dapat dunia. Ini konslet. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tidak ada bekas sama sekali bahwa dia memperoleh amal itu. Karena semua itu bentuknya, sifat-sifatnya ya seperti orang yang berkeringat kan, yang keringat itu kena air matahari yang panas terik, baunya seperti bau samin. Ini tanpa disadari, itu menunjukkan terbakarnya dari amal. Saking kuatnya cahaya matahari itu sehingga bisa membakar semua organ-organ tubuh. Maka untuk mendapatkan semua itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 10 syarat. Nah, ini yang harus kita penting. Kalau kita tidak tahu, hanya yang pengetahuan kita bahwa hanya 5 waktu sholat itu wajib, hanya itu saja, atau puasa atau zakat. Tapi banyak daripada yang diwajibkan oleh Allah ini banyak. Kita ambil dulu 10 ini aja, belum yang lain. Maka tidak dianggap sesuatu yang remeh. Kalau Allah sudah mewajibkan, berarti mau tidak mau kita melaksanakan. Yang pertama,
zikir, mengingat Allah. Fadkuruni udkurkum. Barang siapa yang mengingat aku mengingatnya. Barang siapa yang melupakan aku juga akan melupakan dia. Ini pertama itu. Dan zikir ini terhimpun kata-kata mengingat. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Ayat yang lain, bertasbihlah dengan ucapkan tahmid kepada Tuhanmu ketika kamu bangun. Ketika kita bangun tidur, kita sudah mengatakan alhamdulillah ahya idamu la ilaha illallah. Ketika bangun tidur. Ketika kita bangun lupa untuk bertasbih atau untuk bersyukur kepada Allah, itu pasti golongan orang yang kufur. Semua awal itu, kebaikan itu dimulai dari awal. Kalau awal itu dia golongan lalai, awal itu tidak mengetahuinya, maka sampai satu hari akhir itu dia nggak pernah benar jadi orang. Semua itu dilihat dari awalnya, jadi bukan akhirnya. Kalau awal itu niat baik, dia bersyukur, niscaya di akhir dan dia mendapatkan tambahan nikmat. Tetapi kalau awalnya dia bangun itu kufur, maka diakhirkan dia satu hari dapat azab atau siksa. Maka sudah dirangkum, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kan antara zikir sebanyak-banyak dan bertasbihlah tiap pagi dan sore. Jadi kita bangun itu sudah diperintahkan untuk zikir, kemudian untuk bertasbih. Maka dirangkum tasbih itu dengan kalimat yang sekaligus berzikir sekaligus tasbih. Apa kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini sudah satu paket. Kalau kita zikir saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak diiringi dengan tasbih, tidak diiringi dengan tahmid, pujian kepada Allah, tidak diiringi dengan takbir, maka di sini ada yang kurang, yang harus dilengkapi. Itu pagi sore. Bagaimana yang orang sibuk? Apa bisa zikir atau bisa bertasbih? Coba lihat. Tapi mengatakan dia orang beriman. Padahal ini wajib. Allah mewajibkan zikir dan tasbih. Ini baru satu. Belum surat Al-Imran lagi, perintah lagi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Fakina dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir yang sudah diwajibkan, berjalan saja harus zikir, duduk harus berzikir, berbaring
bergerak, harus berpikir. Jadi kalau kita hanya mengatakan wajib zikir, pasti kamu di dalam syariat, yang penting saya sholat. Saya sudah sholat kok. Saya sudah doa. Dan dia bangga dengan amalnya ini lagi. Padahal ada zakat nafas ini berupa zikir. Ada zakat mata, ada zakat telinga, ada zakat tangan, ada zakat kaki. Yang dimaksudkan zakat pada umumnya di syariat, zakat yang hanya dikatakan 2,5% pada umumnya, diambil 1 tahun sekali. Kalau 1 tahun sekali dia hanya mengatakan bahwa itu kewajiban saya, bagus sudah. Tapi kalau kamu bagi 2,5%, kalau dibagi 12, 0, berapa? 0,2%. Ini kalau dalam tingkatan ilmu, tingkatan orang takwa, dia orang bakhil, orang pelit. Kalau kita dapat 100.000, kita keluarkan 10.000, berarti 10% satu hari. Kali 30 berapa? 300%. Kali 12 3.600%. Tinggi mana yang dengan 2,5? Apakah dia nunggu menjadi orang yang kaya baru mau nunggu 2,5? Yang mau kaya itu kamu atau Allah? Kalau kamu punya uang 100 juta, penghasilanmu 1 hari, kamu keluarkan 10 juta. Saya nggak pernah lihat. Dia mengeluarkan 10.000, ringan dia. Lihat persentasenya itu kali 30. Ini hasil daripada orang yang mengingat Allah. Orang yang tidak mengingat Allah, itu dia mengingat nasibnya. Orang yang mengingat nasibnya ini sebenarnya orang ini gak punya Tuhan. Dia gak punya Allah. Dia menuduh kepada Allah seakan-akan Allah tidak mengerti masalahmu. Karena tadi setelah kamu merasa ibadah selesai, ya sudah. Itu golongan orang awam yang sangat rendah, tingkat yang tidak berguna sebenarnya. Karena tidak tahu ada satu kalimat yang diwajibkan. Bukan satu kalimat ini perintah Allah, bukan wajib. Bersyukur itu wajib hukumnya. Begitu. Orang yang mengeluh termasuk golongan orang yang kufur. Udah meninggalkan sesuatu yang perintah kamu bersyukur, ternyata kamu banyak mengeluh. Ini orang gak berpikir. Ini orang hilang pikirnya, hilang syukurnya, hilang tasbih.